Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Matius 25 ayat 40. Ribuan tahun silam Yesus mengajarkan hal ini kepada para murid-Nya. Perumpamaan bagaimana kelak semua bangsa berdiri di hadapan-Nya ketika Ia datang dalam kemuliaan-Nya. Akan ada pemisahan. Mereka yang mengaku percaya dan melakukan perintah-Nya masuk dalam kemuliaan-Nya, mewarisi hidup yang kekal yang sudah disediakan baginya. Dan mengaku percaya tetapi hidup tidak dengan perintah-Nya, dilemparkannya ke dalam maut, kematian kekal. Sebagai seorang yang mengaku percaya Yesus, apa reaksimu atau responmu melihat sesama dalam keadaan yang susah, miskin, menderita, teraniaya, tersisihkan, hina dan tiada berdaya, lapar, haus, dipenjara, orang asing, telanjang dan sakit? Kamu akan berlalu begitu saja dan berkata, masing-masing orang punya kesusahan sendiri. "Ah, saya sendiri pun susah dan miskin. Ingin juga berbuat sesuatu, tetapi apalah daya yang bisa kulakukan?" Kasihan. Atau mungkin ada reaksi kamu menolongnya dengan mempekerjakannya, tetapi upahnya tidak sebanding dengan tenaga yang diberinya padamu. Kamu menganggapnya sebagai alat ekonomi saja. Atau mungkin kamu memberi sesuatu padanya, tetapi dengan harapan ia tunduk padamu dan mengaturnya sesukamu, seakan dia tidak punya sesuatu untuk dihormati atau dihargai sebagai manusia seutuhnya. Apakah perkataan Yesus tetap berlaku bagi kita di masa sulit sekarang ini? Ya, segala sesuatu yang kamu lakukan kepada salah satu saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Yesus mau kita hidup dengan cara hidupnya yang penuh cinta kasih, peduli dan tanggap kepada penderitaan orang-orang di sekitar kita. Ia hadir untuk mengangkat hidup kita dari keterpurukan dosa. Ia meraih kita dari kepapaan dan kehinaan, dari kemiskinan dan kelaparan kita. Ia mengenyangkan kita dan membuat kita menjadi mulia seperti dirinya. Ia datang dan menyembuhkan semua kesakitan yang kita rasakan. Yesus datang memberikan kita hidup. Sejatinya kita hidup dan selamat bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena anugerah kasih-Nya yang terhingga. Oleh karena menerima anugerah, semestinya perbuatan baik, melakukan sesuatu, tanggap dan responsif pada mereka yang berkesusahan, hina dan menderita adalah hidup orang Kristen, hidup orang percaya, hidup gereja. Abai dengan penderitaan dan kesusahan orang lain sama dengan sedang abai dan menyingkirkan Yesus yang menderita untuk kita. Marilah kita bergegas dan tergerak untuk melayani Yesus yang ada di antara orang-orang menderita, sakit dan terabaikan. Melayani Yesus berarti sedia melayani orang-orang susah, miskin, hina dan menderita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menderita untuk kami dan menyelamatkan kami. Tolonglah kami semua supaya dalam iman kepadamu kami selalu tergerak melakukan pelayanan kepadamu dengan memperhatikan orang-orang yang berkesusahan, orang-orang yang menderita, orang-orang yang hidup di dalam kemiskinan. Mampukanlah kami Tuhan untuk tetap setia melayani Engkau melalui orang-orang yang hidup di dalam penderitaan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami.